Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang kami kasihi. Mari kita melaksanakan ibadah pagi hari ini seperti biasa ya. Dan kami berharap walaupun kita beribadah dalam suasana PJJ, tapi kita tetap berhikmat dalam melakukan ibadah ya. Mari sebelum kita melakukan ibadah, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita angkat pujian sebagai lagu pembukaan kita pagi hari ini. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Bapa, yaitu lewat kehidupan baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati matahari dan juga udara yang segar, sehingga kami pada hari ini dapat beribadah kembali ya Bapa. Walaupun pada saat ini kami dengan anak-anak kami beribadah dalam suasana jarak jauh Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya hikmat Tuhan akan berdiam di dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan penuh hikmat dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah yang memberkati ibadah kami ini. Pakai kami agar dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik, semuanya demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Khotbah kita hari ini sebagai pedoman awal untuk firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur karena kami ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami,
Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu ya Tuhan terus memperbaharui hati dan pikiran kami, dan terus menolong kami agar kami semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman silakan memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang teman-teman rencanakan setelah PJJ hari ini berakhir? Teman-teman mau makan atau tidur, main game, pergi keluar, bantu orang tua, mengerjakan tugas, atau teman-teman punya rencana yang lain. Kita sering membuat rencana, baik rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah punya rencana untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Mungkin ada di antara teman-teman yang sudah merencanakan setelah menyelesaikan studi di SMA ini ingin lanjut di universitas yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman mau lanjut di WD, di Untan, di Pradita, di Ukrida, di Binus. Bahkan mungkin ada juga di antara teman-teman yang sudah mulai merencanakan untuk memilih jurusan tertentu sesuai dengan minat teman-teman. Atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang merencanakan untuk bekerja setelah menyelesaikan studi SMA ini. Teman-teman sekalian, kita bisa membuat rencana apapun di dalam kehidupan kita. Namun apakah rencana kita akan terlaksana sesuai dengan harapan kita? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Kita bisa membuat rencana dengan sangat rapi, dengan sangat detil, seakan-akan tidak ada satu hal pun yang terlewat. Tapi kita bukanlah penentu akhir dari rencana tersebut. Rencana selalu berkaitan dengan waktu yang ada di depan kita atau berkaitan dengan masa depan. Kita tidak membuat rencana untuk masa lalu ataupun untuk saat ini. Kalau saat ini kita kepikiran sesuatu untuk dilakukan, itu bukan rencana namanya. Rencana selalu berkaitan dengan apa yang ada di depan, berkaitan dengan waktu yang ada di depan. Namun teman-teman, ada satu hal yang mesti kita ingat di dalam membuat rencana, yaitu kita tidak mengetahui dan kita tidak punya kendali apa-apa atas masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Bahkan 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika pandemi belum melanda Indonesia, kita tidak tahu kalau pandemi akan terjadi di Cina, lalu meluas ke negara-negara lainnya. Ketika pandemi belum sampai di Indonesia, ada orang-orang yang beranggapan kalau pandemi tidak akan melanda Indonesia, karena menurutnya orang Indonesia punya kekebalan tubuh yang kuat. Selain itu, Indonesia adalah negara yang tropis. Namun kenyataannya, Indonesia tidak luput dari pandemi corona. Bahkan pandemi ini sampai ke Pontianak, tempat di mana kita tinggal saat ini. Teman-teman sekalian, kapan pandemi akan berakhir? Kita pun tidak tahu. Bagi kita, apa yang ada di depan kita adalah misteri. Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi di depan. Teman-teman, dulu saya pernah berpikir, alangkah baiknya kalau kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ternyata memang lebih baik kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan dibandingkan tahu. Dengan mengetahui apa yang akan terjadi di depan, saya yakin kekhawatiran kita bukannya berkurang, justru akan semakin bertambah banyak. Andai kata kita tahu kalau 30 tahun lagi kita akan mengalami sakit keras. Mungkin mulai saat ini kita sudah mulai khawatir, kita sudah mulai kepikiran. Jadi kita khawatir dari kita muda sampai kita tua.
sampai kita mengalami apa yang kita tahu sejak 30 tahun yang lalu. Kita memang tidak mengetahui masa depan dan tidak punya kendali apa-apa atas masa depan. Walaupun demikian, membuat rencana tetap sesuatu yang baik, karena rencana akan mengarahkan kita. Lebih baik kita punya rencana, daripada hidup tidak tentu arah, hanya ikut arus saja, walaupun rencana kita mungkin tidak bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Teman-teman sekalian, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca merupakan teguran bagi orang-orang yang membuat rencana dan merasa begitu yakin kalau rencana mereka pasti akan terwujud. Coba kita perhatikan Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Yakobus menegur orang-orang itu bukan karena rencana yang mereka buat. Yakobus menegur mereka karena mereka bersikap seolah-olah mereka tahu masa depan. Mereka bersikap seolah-olah mereka punya kendali atas masa depan. Mereka berpikir kalau rencana mereka pasti akan terwujud. Mereka bersikap seolah-olah tidak ada Tuhan yang mengetahui dan memegang kendali atas masa depan. Lewat pertanyaan apakah arti hidupmu, di dalam ayat 14 tadi, Yakobus menyatakan bahwa hidup yang tidak menyertakan Tuhan di dalam perencanaan adalah hidup yang tidak berarti. Mengapa demikian? Karena hidup ini sangat singkat. Kita tidak tahu seberapa panjang waktu yang kita punya. Yakobus menggambarkan hidup ini seperti uap. Kalau teman-teman jarang lihat uap, mungkin teman-teman lebih sering lihat asap. Uap atau asap tidak pernah bertahan lama di udara, hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitupun dengan hidup manusia. Hari ini masih ada dan baik-baik saja, namun kita tidak tahu keadaan kita setelah ini. Jadi sehebat apapun rencana yang kita buat, umur atau kesempatan hidup kita belum tentu cukup untuk menjalankan rencana tersebut. Jadi sama sekali tidak ada hal yang bisa dibanggakan oleh orang-orang yang hebat dengan rencana-rencana hebat yang mereka buat, kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu di ayat ke-15 Yakobus memberikan nasihat bagi setiap kita di dalam merencanakan segala sesuatu. Coba kita perhatikan lagi ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendakinya. Teman-teman, ketika ada orang bertanya tentang rencana hidup kita, apakah itu artinya kita harus selalu menjawab, kalau Tuhan menghendaki saya akan ini, kalau Tuhan menghendaki saya akan itu. Tentu tidak seperti itu. Ini bukan hanya berbicara soal perkataan kita. Ayat ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa Tuhanlah penentu dari semua rencana kita. Dia yang mengetahui, Dia yang memegang kendali atas masa depan kita. Teman-teman sekalian, selama kita hidup di dunia ini, sudah berapa banyak rencana-rencana kita yang gagal? Mungkin sudah tidak terhitung lagi ya teman-teman. Ke depan apakah masih ada rencana kita yang akan gagal? Mungkin saja masih ada. Gagal masuk universitas yang kita inginkan, gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, gagal dalam urusan percintaan, gagal menikah di usia yang kita rencanakan di awal dengan orang pilihan kita. Mungkin masih ada kegagalan rencana yang akan kita hadapi. Rencana kita bisa gagal mungkin karena usaha kita belum cukup. Bisa juga karena situasi dan kondisi tidak mendukung rencana tersebut terwujud. Bisa juga karena memang ada orang yang menggagalkan rencana kita. Atau mungkin rencana kita gagal karena rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu Tuhan turun tangan. Rencana yang gagal bisa membuat kita sedih, membuat kita marah, kecewa, bahkan frustasi. Ada seorang wanita muda menceritakan kepada Pak Pendeta
tentang relasinya yang gagal dengan pria yang ia cintai. Ketika itu, mereka sedang merencanakan pernikahannya. Wanita ini berkata, kalau ia diputuskan lewat handphone, jadi tidak ketemu secara langsung. Dengan kata lain, rencana pernikahan mereka pun gagal. Kemudian atas seizin wanita ini, Pak Pendeta menuliskan kisah mereka di Instagram pribadinya. Mungkin harapan Pak Pendeta, pengalaman ini bisa menghibur orang-orang lain dengan pengalaman yang sama. Teman-teman coba simak percakapan Pak Pendeta dengan wanita tersebut. Sambil menangis, wanita ini berkata kepada Pak Pendeta, "Saya tidak mengerti mengapa hal seperti ini harus terjadi." Kemudian Pak Pendeta menjawab, "Saya juga tidak mengerti mengapa hal seperti ini harus terjadi. Tapi yakinlah bahwa setiap hal yang terjadi untuk sebuah alasan yang mungkin saat ini tidak kita mengerti." 3 tahun berlalu, wanita tersebut kembali menghubungi Pak Pendeta. Wanita tersebut berkata kepada Pak Pendeta, "Pak, coba Bapak baca berita ini." Pak Pendeta pun membaca potongan berita surat kabar tentang seorang pria yang tertangkap karena menggunakan obat-obat terlarang. Diduga kuat, pria ini bukan hanya pengguna, tetapi juga pengedar. Setelah itu Pak Pendeta bertanya pada wanita itu, "Saya sudah membaca, apa hubungannya dengan dirimu?" Wanita itu menjawab, "Pak, pria itu mantan calon suami saya dulu. Ia ternyata memutuskan saya karena ia punya hubungan dengan wanita lain. Mereka menikah, lalu saya tidak tahu lagi kabarnya sampai hari ini." Lalu Pak Pendeta menjawab, "Kini kamu tahu mengapa peristiwa pahit itu terjadi padamu dulu." Lalu wanita itu menjawab lagi, "Ya Pak, saya tidak bisa membayangkan kalau saya benar-benar jadi istrinya. Kalau itu terjadi, mungkin saat ini saya sudah gila karena melihatnya tertangkap polisi." Teman-teman sekalian, rencana kita bisa gagal mungkin karena rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain untuk kita. Mungkin Ia ingin menghindarkan kita dari menghadapi kesulitan yang lebih besar lagi. Namun pada kesempatan lain, Tuhan bisa saja mengizinkan rencana kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Lalu setelah itu, kita menghadapi kesulitan yang lebih besar. Mungkin lewat hal itu, Tuhan juga ingin kita belajar sesuatu. Teman-teman sekalian, di dalam rencana yang gagal ataupun di dalam rencana yang berhasil, penyertaan Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya. Saat ini, apa saja rencana yang sudah teman-teman buat? Mari kita ingat untuk libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Karena Ia mengetahui masa depan, karena Ia memegang kendali atas masa depan, dan karena Ia adalah penentu akhir dari setiap rencana kita. Dan Ia adalah Tuhan yang peduli terhadap anak-anaknya, terhadap rencana-rencana hidup anak-anaknya. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang tahu masa depan, punya Tuhan yang punya kendali atas masa depan. Kami juga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, rencana apapun yang sudah kami buat, tolong kami untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau boleh terlaksana, biarlah boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.